Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Terpadu Majmu'ul Bahrain. Alhamdulillah pada kali ini semuanya bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah semuanya telah menyatakan kehadirannya. Tadi sudah memberikan komen hadir di WA grup ya, dan semuanya alhamdulillah sudah catat kehadirannya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalani pembelajaran kali ini. Sebelum kita melangkah pada pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa untuk mengawali pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah siswa-siswi kelas 9, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar yang berbuah ketenangan hati. Kenapa kita pelajari materi ini? Dengan mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita dapat kita dapat mengetahui bahwa segala kehidupan yang ada di alam dunia ini, termasuk yang terjadi pada diri kita, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada qadanya dan ada qadarnya, atau yang sering diistilahkan dengan istilah takdir. Ini mudah-mudahan kalau kita sudah mempelajari qada dan qadar, mengetahui inti dari qada dan qadar, nanti segala yang terjadi pada diri kita, kita senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak menyalahkan apapun ya, termasuk pada yang lainnya. Dan nantinya mudah-mudahan para siswa-siswi kelas 9 bisa memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, bahwa yang terjadi pada diri kita itu merupakan sebuah takdir ilahi, dan itu merupakan sunatullah ya. Baiklah, untuk materi selanjutnya silahkan simak video yang ada di YouTube. Nanti linknya saya bagikan ke WA grup ya. Di WA grup nanti ada link YouTube. Nanti silahkan simak baik-baik selama 20 menit ya. Nanti 20 menit kemudian kita masuk kepada penugasan ya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Masih bersama saya Muhammad Hanafi di SMP Islam Terpadu Majmu'ul Bahrain. Kepada siswa-siswi kelas 9, harap menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian. Pengertian di sini kita bagi 3. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah, dan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada dan qadar. Qada sendiri yaitu artinya penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, dan perintah. Sedangkan qadar itu berarti kepastian, peraturan, ukuran. Nah, itu tentang pengertian qada dan qadar secara istilah. Sekarang kita bahas pengertian qada dan qadar secara istilah sekarang. Yang tadi secara bahasa. Secara istilah, qada
yaitu ketentuan atau ketetapan Allah dari zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk sesuai dengan iradah atau kehendak Allah yang meliputi baik dan buruknya, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Itu disebut namanya qada. Sedangkan qadar itu perwujudan dari ketetapan atau dari qada tadi terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradah Allah. Jadi kalau qada itu ketetapannya, ketentuannya, kalau qadar itu perwujudannya. Tuh. Ya, jadi ada ketentuan, ada wujudnya. Itu disebut dengan qadar. Kalau sudah terjadi pada diri kita, itu sering kita istilahkan dengan istilah takdir. Adapun pengertian tentang iman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup termasuk kita manusia. Kita yakini jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita pada hakikatnya adalah kehendak Allah. Selanjutnya kita bahas mengenai dalil tentang qada dan qadar, ciri-ciri iman kepada qada dan qadar, dan macam-macam takdir. Adapun dalil nakli diambil dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Adapun Quran surat Al-A'la ayat 3, walladzi qaddara fahada. Nah, ini dalil nakli diambil dari Quran. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri beriman kepada qada dan yang qadar. 1. Yakin pada sunatullah, bahwa segala yang terjadi pada diri kita itu adalah sunatullah, ya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Ya, kita ketahui segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, tapi tetap kita harus ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang ketiga, senantiasa berikhtiar yang terbaik. Jangan mengambil jalan pintas. Kita mau nilai kita bagus, tidak dengan cara mencontek, tetapi dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tuh, salah satu contohnya. Selanjutnya, macam-macam takdir. Kita ketahui takdir di sini berarti qada dan qadar telah terjadi pada diri kita, dan itu istilahkan dengan istilah takdir. Mana takdir sendiri itu ada dua, satu takdir mu'allaq, dua takdir mubrom. Takdir mu'allaq apa bedanya dengan takdir mubrom? Kalau mu'allaq itu takdir yang bisa berubah, erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, bisa dirubah dengan cara berikhtiar, berdoa, dan hasilnya nanti tawakal kepada Allah. Ya, seperti yang tadinya kita bodoh menjadi pintar, ya. Kita kismin menjadi kaya, ya. Kita gagal menjadi berhasil. Itu proses takdir. Kita sakit menjadi sehat. Ya, itu takdir mu'allaq. Adapun takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa berubah, terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan merubahnya dengan cara apapun. Misalnya kematian itu nggak bisa dirubah. Kalau usianya sampai 50 tahun, maka pada usia 50 tahun meninggal, nggak bakal bisa dirubah lagi. Tuh, ya.
Atau misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki tidak bisa berubah menjadi perempuan sekalipun diusahakan. Ya, dengan proses namanya operasi atau lain sebagainya tetap saja. Loh, ya. Kalau laki-laki itu tidak bisa mempunyai sel telur di dalamnya, maka dirubah seperti apapun tetap nggak bakal bisa berubah. Tuh, itu macam-macam takdir. Selanjutnya kita bahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong, putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa kita. Yang kelima, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menumbuhkan jiwa pemberani, ya, tidak menjadi penakut. Ya. Kemudian yang ketujuh, seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Tidak usaha terus doa enggak, ya. Atau berdoa terus ikhtiar enggak. Nah, jangan. Tapi harus seimbang antara ikhtiar, berusaha, berdoa dengan ibadah, kemudian tawakal, pasrah kepada Allah. Nah, ini rinciannya tentang hikmah. Semuanya ada di sini, tinggal dibaca, diteliti baik-baik. Nanti seperti apa hikmahnya dalam kehidupan kita. Dengan adanya hikmah ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan, ya, iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pasti dengan beriman kepada qada dan qadar, jiwa kita akan lebih tenang, ya, hati kita akan rileks, ya, karena segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Adapun contohnya, nah, bersyukur ketika mendapat nilai yang memuaskan. Ya, bersyukur, tidak sombong, ya. Kalau nilai kita bagus, ucapkan alhamdulillah, nilai kita bagus. Bukan sombong, nilai kita bagus, wah saya paling pintar di kelas ini. Enggak. Tapi harus bersyukur dengan mengucap hamdalah kepada Allah. Tidak merasa minder, ya. Sekalipun nilai kita jelek, jangan minder. Kenapa? Karena suatu saat kita berusaha untuk merubah nilai kita menjadi lebih baik. Bersabar, tidak cepat emosi, ya. Jangan sampai emosi, itu kunci suksesnya. Tidak menyalahkan orang lain ketika hal yang diinginkan tidak terpenuhi. Artinya ibda binafsi, introspeksi diri. Kalau nilai kelompok kita jelek, jangan salah-salahin orang lain, tapi periksa kembali, mungkin ada yang kurang dari kita. Kita introspeksi untuk memperbaikinya di kemudian hari. Nah, sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak? Mudah-mudahan semua sudah menyimak video yang ada di YouTube dengan sebaik mungkin. Untuk selanjutnya itu nanti dipersilahkan untuk mendownload LKPD yang saya siapkan. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di situ akan ada penilaian untuk siswa-siswi, mulai dari penilaian diri atau penilaian pengetahuannya. Ya, LKPD silahkan, untuk LKPD itu silahkan yang di print out mengenai penilaian diri. Ya, nanti penilaian diri silahkan diisi mengenai apa yang ada, pernyataan tersebut ada pada diri kita. Misalkan meyakini qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dalam diri kita ini meyakin enggak? Kalau yakin,
checklist ya, kalau tidak yakin checklist tidak gitu. Cukup di checklist saja. Nah, itu untuk penilaian diri yang ada di LKPD. Nanti link LKPD-nya untuk di download nanti saya kirimkan. Nah, adapun untuk penilaian pengetahuan, nanti silakan isi soal sebanyak 10 ya. 10 soal yang saya siapkan ada di link quiz ya. Nanti linknya saya berikan juga pula ya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan sampai batas waktu jam 12 siang ya. Nanti kalau sudah di print out penilaian dirinya, di checklist, diisi, nanti silahkan difoto saja. Setelah difoto itu dikirim ke WA via Japri ya, cukup. Adapun untuk kuis silahkan isi aja di link itu, nanti secara otomatis akan terkoneksi pada data saya. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang materi tadi yang kita simak, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.